Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dorinori Rif. Apa kabar kalian semua? Buat kalian yang baru join, yang baru datang ke channel Dorinori, bisa langsung bantu subscribe ya teman-teman, dan nyalahin loncengnya biar kalian nggak ketinggalan info seputar akuarium air laut low budget, low maintenance dari Dorinori. Oke, aku kasih waktu 3 detik buat subscribe dulu ya. Oke, kalau udah subscribe, langsung aja kita masuk ke konten hari ini. Oke guys, jadi ini udah konten kedua dari pertama kali kita ketemu lagi kemarin. Dan ini hari ke satu dari video kemarin diupload ya kan. Kita kemarin upload itu tentang gonio yang sakit karena SPS yang di ujung sini tuh, itu yang saya tunjuk udah saya angkat ya kan, penyebabnya dia. Nah sekarang saya mau update perkembangannya setelah saya angkat si SPS-nya itu. Nah jadi kemarin tuh kan KH-nya turun banget kan. Nah, cara biar KH-nya itu balik lagi buat kita yang nggak dosing-dosingan, satu-satunya cara adalah dengan water change gitu. Jadi kemarin saya angkat si SPS-nya, kemudian saya WC, dan harapannya itu nutrisi airnya bisa balik ke awal lagi teman-teman, ke standar akuarium air laut Dorinori. Tentu perlu waktu, karena kita juga nggak pakai ilmu test kit ya, yang dimana kita tahu bisa, oh ini udah balik nih KH-nya ke angka sebelumnya gitu ya. Jadi seperti yang udah Dorinori lakuin, buat kalian yang ngikutin Dorinori dari 10 bulan lalu pasti tahu kalau Dorinori cuma pakai indikator gitu. Jadi kalau misalnya si torch gondrong, babut gondrong, nah itu airnya masih bagus, masih nggak masalah gitu. Nah tapi Dorinori nggak mempelajari indikator dari si gonio gitu. Emang gonio itu juga salah satu koral indikator sebetulnya, karena dia salah satu koral yang sensitif, LPS yang sensitif sama perubahan parameter air. Nah jadi kalau di tank Dorinori, ketika gonio kuncup, itu indikasinya dari SPS, karena SPS nyerap KH-nya lumayan kenceng. Ditambah lagi ada beberapa koralin alga di frek-frekan tanknya Dorinori gitu, dimana kita tahu koralin alga itu juga nyerap KH-nya lumayan sih, kacau banget. Oke, mungkin kita mau update, langsung aja kita deketin ke gonioporanya. Nah ini dia gonioporanya. Jadi kalau yang sebelah kanan ini gonio batu hiu ungu, itu kita beli udah 1 tahunan lah ya, maksudnya nggak tahu pastinya berapa, tapi kalau usia tank ini 6 bulan dan tank kemarin kita, ya tuh lihat noh, copot tuh. Nah buat kalian enggak, Dorinori rekomendasiin beli Wavemaker Roston, jelek banget, kualitasnya jelek banget, dotnya selalu copot ya kan. Terus karena copot terus, Dorinori ganti nih dotnya pakai yang lain lah, tapi tetap nggak bisa karena tenaganya dia gede, tapi kayak palanya bagol, kakinya kecil gitu, jadi nggak kuat nahan guys. Oke, mungkin di sini Dorinori mau benerin WM-nya dulu. Oke guys, jadi udah kita benerin WM-nya. Tuh, WM-nya udah kita perbaikin, ya kan? Udah kita tempelin lagi. Ya semoga aja nggak langsung copot lah pas video ini dibuat. Oke, kita langsung lanjut lagi
Ini dia kalau yang ungu itu udah mau 1 tahun, karena kalau tank dulu kan kita pakai tank ini nih, tuh tank yang ini kan dulu, tank yang ini itu kalau sekarang udah 1 tahun, ini tank yang ini udah 6 bulan ya, berarti kan Gonio ini udah lama gitu dari yang tank 1 ya, udah 1 tahun, kurang lebih 1 tahun lah. Ini awet banget sih dia tuh mekarnya gondrong banget, tapi sekarang jadi kayak gitu tuh berkat dari SPS yang lumayan banyak nyerap KH-nya dan sensitifnya ke si Gonio ini. Dan kalau yang merah emang dia kan lebih ringkih ya kan, jadi ya mungkin dia lebih pendek lagi gitu. Nah kalau si Gonio merah ini awal datang itu emang kayak gini nih, mekarnya pendek-pendek banget kayak gini. Terus udah bagus di tank Dorinori, tapi ternyata ada kejadian kayak gini dan dia balik lagi ke setelan pabrik gitu ya. Ya semoga aja kita tetap berusaha buat memperbaiki airnya biar sesuai lagi sama kebutuhan dia. Semoga dia bisa survive dan bisa gondrong lagi. Pastinya bakalan Dorinori update terus perkembangan si Gonio ini, karena buat kalian juga kan banyak banget yang pelihara Gonio, jadi Dorinori mau bagi ilmu tentang Gonio ke kalian. Nah guys, selanjutnya di sini Dorinori mau kasih tahu, sebetulnya kalian lihat kan ini ada siwalan yang gede banget, gondrong banget, udah sese gede terus dia gondrong banget juga, dan sampai-sampai nutupin si ini nih. Ini tuh di apa namanya, di babut yang ini itu ada cabang yang di bawahnya siwalan, dan biasanya kalau ketutupan cahaya kayak gitu tuh, itu biasanya cabangnya bakalan mati guys, cabangnya bakalan mati. Nah jadi mungkin nanti ini siwalannya bakalan kita geser agak ke belakang lagi, biar cabang babut yang di bawahnya siwalan itu bisa kena cahaya matahari, cahaya lampu guys maksudnya. Karena yang udah kayak gitu guys, nih kayak gini nih, tuh di bagian bawah nih kelihatan kan, nih mati. Ini cabang yang mati karena ketutupan sama cabangnya dia sendiri gitu. Jadi nggak bisa kita tanganin karena emang cabangnya sendiri yang nutupin. Jadi dia mati ya kita nggak bisa ubah posisi gitu. Dan kemarin juga sempet naruh babut siwalan nih di bawah sini nih. Nah ini kan shadow sama babut ini, itu pas si siwalan sama babut kita taruh sini, itu yang timbul brown jelly. Dia nggak kena cahaya, arusnya kurang, alhasil brown jelly itu dia. Makanya di sini udah tahu ilmunya kan di tank Dorinori, kita nggak usah kasih koral yang kayak gitu-gitu, kita kasih aja koral yang low light, mungkin kayak jamur, ntar kita taruhin jamuran aja buat di situ gitu guys. Nah kemarin itu lampu Dorinori sempet putus ya kan, nih lampu Dorinori itu kan ada 4 nih guys, 1, 2, 3, 4 tuh kan, ada 4 lampu. Nah yang belakang sini ini baru ya kan, ini kemarin mati guys, lampu birunya mati. Terus kita ganti dulu nih pakai lampu SAM yang biasa buat nerangin SAM. Nah lampunya itu kan warnanya putih nih, warnanya putih nggak biru. Nah karena lampunya putih, kita taruh di tank sini, alhasil kalian bisa cek ini agak bleaching, si babutnya agak bleaching, warnanya turun karena emang lumen dari lampunya itu putih, dia nggak suka guys. Jadi buat kalian kalau main LPS, apalagi lampunya kayak gini ya, lampu biasa gitu, bukan lampu khusus yang bisa disetting warna-warna. Nah itu bagusnya udah biruin aja semuanya biar warnanya bagus. Kalau dikasih putih gini, padahal nggak lama, cuman paling berapa ya, seminggu 2 minggu lah, nggak lama gitu.
Emang kalau kita mau naikin warna koral itu susah banget, lama. Tapi kalau nuruninnya cepet banget guys. Ya emang kayak gitulah perjuangannya, kayak gitu guys. Tapi itu bisa jadi pembelajaran buat kita, nambah ilmu juga. Nah selanjutnya mau ngasih tahu ini. Nih, ini chalice-nya Dorinori, dia udah melebar, nih melebar ke bawah-bawah sini. Nih ya kan, tuh samping-sampingnya juga. Ini progresnya bagus banget. Si chalice multicolor ini dia ada Tosca, orange sama hijau-hijau gitu guys. Ini progresnya bagus dia. Sama seperti si chalice yang merah ini. Tuh. Lihat deh, dia udah ngejalar, ngefrag bass ya kan, tuh ke death rock. Nah itu progres yang cukup bagus buat koral, kayak gitu. Sama ini zoa-zoaan ini dia nambah banyak, tapi karena dempet-dempetan, terus juga ya lampu seadanya, jadi progresnya nggak begitu kelihatan. Tapi yang pasti kalau dia lagi kuncup-kuncup kayak gini, biarin aja. Emang ada fasenya dia nggak mekar maksimal, ada fasenya dia mekarnya lagi bagus-bagusnya, kayak gitu guys. Nah kalau si ini karang melati ini nggak tahu jumlahnya udah berapa. Beli dari cuman beberapa mata gitu kan, tuh sampai udah nempel-nempel ke nanasan. Sebetulnya nanasan sama blasto itu setting ya kan, nggak boleh. Blastonya nanti kalah, nanasannya menang. Tapi ini dia nggak apa-apa sih, maksudnya nggak ada tanda-tanda dagingnya rusak gitu. Jadi ya udah nih, kita biarin aja si melatinya di sini. Kita lihat dia mau nambah beranak seberapa banyak gitu. Karena yang bikin bingung tuh, ini kan dia di bawah ya, kenapa dia bisa numbuh di bawah gitu yang nggak kena cahaya? Itu masih jadi persoalan. Tapi ya itulah uniknya kan dari nge-riff gitu guys, nggak semuanya bisa sesuai, nggak ada ilmu pastinya gitu guys. Nah ini dia penampakannya guys, tuh. Sama ini nih, kalian bisa cek video sebelumnya. Ini cendolnya warna putih, terus progres muncul hijau atau toxic gitu. Ketika lampunya kita ganti ke putih pakai lampu cadangan, dia jadi hijaunya tuh semu, pudar, nggak sekencang sebelumnya. Ya itulah, turunnya turunnya cepet banget, tapi naikin warnanya itu susah banget guys. Dia usianya juga udah lama ini si cendol. Angkatannya berapa ya? Ya pokoknya itulah. Nah yang udah pasti 1 tahun ini, si babut ini udah 1 tahun. Babut udah 1 tahun. Oh sama ini nih, acan lot udah 1 tahun. Ini juga udah 1 tahun. Tuh si cabang, kuku cabang udah 1 tahun. Nah ini juga nih si apa namanya, pagoda udah 1 tahun. Ini zoanya udah 1 tahun. Tuh sama ini apa namanya, kancing ya kan, nggak tahu hijaunya kenapa hilang jadi hitam gitu. Itu udah 1 tahun. Ya alhamdulillah koral-koralnya awet lah. Maksudnya dari sekian banyak gitu yang kita pelihara, progresnya lumayan kelihatan. Dan maksudnya hitungannya ya sukses 80% lah. Karena dari koral-koralnya ini sendiri pada sehat, bagus, dan kematiannya terbilang minim. Ada kematian, ada, dan terbilang minim. Nah ini Favia ini juga 1 tahun nih, dia udah lama di tank Dorinori. Bisa dicek ke video-video sebelumnya gitu guys. Ikan ini nih, ikan naso padang udah 1 tahun. Udah lama juga dia. Kalau si botana kuning kapsulnya, dia baru 6 bulan. Usianya sama kayak tank Dorinori ini. Karena tank ini no cycling, langsung dimasukin sama botana kuning gitu, ya kan. Dan ini mungkin segitu aja untuk update kita kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir.
Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Tanya-tanyain aja buat yang mau tanya gitu kan. Karena tank ini emang no cycling dan kebanyakan orang tuh protesnya gini. Kok tank no cycling sih? Kan nanti tumbuh lumut, pasir berlumut, batu-batu berlumut gitu kan. Karena emang pasti ngelewatin fase itu guys. Ya Dorinori ngalamin fase itu, tapi masih kategori terkontrol, nggak yang sampai membludak sampai ngebunuh koral sih enggak. Tapi yang pasti ini pasir nggak begitu bersih, tapi lumayan lah, maksudnya nggak yang coklat banget karena masih ada spot-spot yang bersih, maksudnya masih didominan sama spot-spot yang bersih. Dan mungkin kalau wave makernya bener nih, maksudnya nggak copot-copot gitu kan, arusnya bagus, mungkin di pasir ini bersih banget karena nggak ada dead spot kayak gitu. Oke, terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Buat yang belum nonton episode sebelumnya, bisa scroll aja channel Dorinori, tontonin satu persatu biar kalian masuk ke materi-materi yang Dorinori kasih gitu, ke ilmu-ilmu yang Dorinori kasih. Oke, sampai jumpa di next video. See you next time. Bye-bye.